Baik lagi sama gua. Kali ini gua akan ngebahas tentang Deadpool atau Marvel Jesus. I am Marvel Jesus. Apakah Deadpool ini benar-benar bisa menyelamatkan Marvel? Yang dikabarkan Marvel ini lagi dalam masa down-downnya dan dirilislah Deadpool yang merupakan sosok superhero yang ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Baik dari Deadpool 1, Deadpool 2, dan yang sekarang Deadpool 3. Maka gue akan coba bahas Deadpool 3 atau Deadpool and Wolverine. Di video kali ini gue gak akan bocorin cerita dari Deadpool itu sendiri. Tenang aja, video ini bebas dari spoiler. Dirilisnya Deadpool 3 ini atau Deadpool and Wolverine, ketika pertama kali gue masuk ke studio itu gue bener-bener ngerasain excited yang dulu ketika Endgame Saga itu dirilis. Gimana gue sangat excited banget sama film ini. Dan di film ini gue punya harapan yang sangat besar buat film Marvel. Dan bener aja, ekspektasi gue di film Deadpool ini tuh terbayar tuntas di film Deadpool and Wolverine. Dimana film ini tuh sangat bagus banget, sangat menghibur dan sangat banyak Easter egg yang dimunculkan. Disinilah kekuatan dari film Marvel. Buat di film Deadpool sendiri, Easter egg-nya itu kayak setiap scene atau setiap shot itu bahkan ada semua Easter egg-nya. Dan gue yakin buat yang ngebahas Easter egg Deadpool ini, dia bakal punya banyak banget materi buat ngebahas soal Easter egg Deadpool. Dengan karakternya Deadpool yang nyeleneh ditambah dengan karakter Wolverine yang menjadi olok-olokan dari si Deadpool atau Ryan Reynolds, ngebuat film ini penuh dengan tawa. Ketika gue nonton film ini tuh gue nggak bisa berhenti ketawa. Apalagi buat kalian yang ngikutin beritanya tentang Marvel atau Disney yang akuisisi Fox, itu tuh bener-bener jadi bahan banget buat si Deadpool ngeledek hal-hal tersebut. Ya contohnya aja kayak Fox yang berhasil diakuisisi sama Disney, itu tuh bener-bener abis diledekin sama si Deadpool ini. Dan menurut gua, bahan-bahan ledekannya pun itu sangat nyeleneh banget gaya khas Deadpool. Di trailernya Deadpool aja udah diliatin kalau logonya 20th Century Fox itu hancur berantakan sebagai background dari salah satu shotnya. Gak cuma ngeledek, tapi di film Deadpool ini dia juga ngehargain studio Fox sebagai pembuat Deadpool pertama. Ketika gue nonton film ini tuh gue nggak bisa berhenti ketawa cuy. Di tiap kata-katanya Deadpool itu selalu ngebikin kita ketawa. Dengan gaya-gaya nyelenehnya Deadpool yang songong tapi kocak, itulah yang jadi ciri khasnya Deadpool. Bahkan di beberapa dialog itu bener-bener diliatin gimana kekuatan Deadpool yang bisa ngancurin fourth wall, atau dia kayak bisa ngomong sama penontonnya. Itu tuh bener-bener kelihatan banget ketika dia lagi ngomong sama karakter lain, tapi berasa juga kayak dia lagi ngomong sama kita gitu. Jadi bener-bener dialognya tuh sangat kuat dan bisa ngundang tawa gitu, walaupun cuma dialog-dialog kecil. Dan yang gue yakin dialognya tuh bener-bener diperhatikan detail-detailnya gitu. Gak cuma buat keseluruhan cerita, tapi juga buat sisi komedinya. Dimana dari film ini tuh keren banget dari sisi dialog. Gak cuman itu, tapi gue lihat juga di sini banyak banget cameo-cameo atau Easter egg yang ditunjukin di Deadpool. Gak cuman dari segi visual, tapi dari segi audio. Itu tuh banyak banget. Dan yang bikin menariknya lagi dari film Deadpool ini, walaupun ketika trailernya kita udah dikejutkan dengan banyak hal kayak Hugh Jackman yang balik lagi meranin Wolverine, walaupun di film Logan itu kelihatan ending dari Wolverine. Gak cuma itu doang, tapi ternyata di film ini tuh lebih banyak lagi surprise-surprise yang ada. Dan gue yakin banget kalau film Deadpool ini tuh bisa ngubah lagi sisi MCU, lagi drop-dropnya sekarang bisa mulai dibangkitin lagi dari film Deadpool ini. Emang bener banget kalau karakter Deadpool ini tuh jadi Marvel Jesus. Deadpool ini secara nggak langsung nyelamatin MCU. Dari yang ya sebelumnya gue udah pernah bahas lah ya gimana hancurnya atau berantakannya Marvel dengan multiverse saganya ini. Mereka mencoba untuk memperbaiki konsep dari multiverse. Bagaimana kelanjutan dari MCU ini ke depannya kita tunggu saja. Dan gue yakin banget kayaknya MCU ini tuh bakal
lebih menarik lagi. Yang sebelumnya itu lumayan berantakan banget di multiverse, kayaknya sekarang mulai ditata lagi. Karena yang kita tahu CEO dari Disney juga udah mulai balik lagi, Bob Iger itu mulai balik lagi ke Disney, dan kayaknya dia mulai menata lagi bagaimana MCU ini yang udah berhasil nge-build Disney, bahkan bisa sampai ngakuisisi Fox. Itu mulai ditata lagi pelan-pelan dan mulai dibangun lagi Disney. Dan kita lihat aja apakah Disney dengan film Marvel-nya ini berhasil buat bisa memperbaiki universe dari Marvel. Kita tunggu aja, dan gue jadi ngerasa excited lagi buat ngikutin Marvel. Walaupun yang sebelum-sebelumnya gue udah jarang ngikutin. Tapi balik lagi guys, ketika gue sebelumnya nggak terlalu ngikutin Marvel, apalagi dengan konsep multiverse-nya, gue cuma nonton berita-beritanya doang, beberapa beritanya. Tapi di film Deadpool ini tuh banyak banget jokes-jokes internal, dan gue masih cukup bisa nangkep maksud dari jokesnya. Walaupun gue nggak ngikutin multiverse, tapi gue rasa buat kalian yang masih ngikutin Marvel dari multiverse, dari semua film Marvel sebelumnya, gue yakin ini bakal lebih ngena lagi ke kalian. Karena jujur aja buat gue sendiri, gue cuman ngikutin beritanya doang, ya cuman jokes-jokes dari beritanya doang yang gue tangkap. Tapi buat dari segi keseluruhan cerita multiverse-nya, gue emang agak sedikit bingung ya, karena emang gue nggak ngikutin dari awal. Jadi gue nggak mau banyak ngebahas soal alur cerita dari multiverse, bagaimana kaitannya dengan konsep multiverse dengan konsep Deadpool yang sekarang. Balik lagi di sini, walaupun emang di ratingnya itu buat remaja atau buat 17 tahun ke atas, tapi emang banyak hal-hal yang emang sedikit nggak dimasukin di film Deadpool ini. Gue yakin ya mungkin karena Disney emang family friendly, jadi buat film ini tuh bener-bener dikurangin banget adegan dari sex scene atau adegan-adegan ciuman. Itu tuh bener-bener nggak ada, dan kayak drug scene-nya itu bener-bener dihapus. Yang di trailernya aja kita juga udah bisa ngeliat kalau misalkan di mana si Deadpool ini bener-bener nggak boleh nunjukin drugs di film ini, karena itu udah ketentuan dari Kevin Feige yang produsernya Disney. Iya mungkin masih dibilang remaja, sadisnya masih ada, tapi untuk hal-hal yang kayak drugs atau seks itu emang benar-benar nggak ada sama sekali. Jadi ini benar-benar family friendly. Walaupun emang film Deadpool ini agak sedikit beda dari film-film Marvel yang lainnya, tapi gue yakin film Deadpool ini bisa ngerubah konsep dari MCU secara keseluruhan, dan kayaknya bakal lebih menarik untuk Marvel buat diikutin lagi. Jadi kita lihat aja untuk film-film kedepannya. Oke, itu aja yang gue bahas untuk video kali ini. Bagaimana film Deadpool menurut kalian? Apakah kalian masuk buat jokes-jokesnya? Atau kalian malah justru nggak ngerti sama jokes-jokesnya? Tulis di kolom komentar ya. Let's discuss.